Halo Pisces, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah tarot timeless ya, tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton ini adalah waktu terbaik kalian untuk mendapatkan pesan ini. Kita akan pakai spread past, present, future. Oke, yang menjadi opportunity kalian adalah Page of Swords. Ini berbicara tentang kayak kalian mencari tahu tentang sesuatu hal, mengamati, melihat suatu situasi dulu nih sebelum mengambil keputusan. Jadi gini, kalian diberi kesempatan oleh semesta untuk ngerem dulu sebelum mengambil keputusan supaya kalian tidak bertindak gegabah. Yang uniknya adalah tantangan kalian adalah pilihan. Pilihan dengan Two of Swords. Two of Swords itu saya pernah bilang, atau enggak ya, di reading kamu. Jadi gini, sebenarnya kalian udah tahu nih sebenarnya mau milih apa ketika dihadapkan dengan pilihan. Tapi gini, ada ketakutan atau ada sesuatu yang mengganjal di hati buat kalian untuk memilih. Dan Two of Swords juga berbicara tentang kartu berdamai. Lihat tangannya menyilang depan dada kayak protektif sama hatinya gitu ya. Ada sesuatu hal yang kalian gak lihat. Padahal sebenarnya pedangnya bisa dilepas lalu dia bisa buka penutup matanya gitu ya. Dan dia bisa melihat suatu hal dengan jernih. Di waktu lampau ada King of Swords, ada Seven of Swords, ada Six of Pentacles. Kalian melihat sebuah situasi kayak udah gak seimbang gitu ya. King of Swords itu karena berbicara tentang suatu kejernihan pikiran. Six of Pentacles ini berbicara tentang keseimbangannya take and give. Mungkin ada suatu situasi di mana nggak seimbang gitu ya, bisa di sebuah hubungan, bisa di situasi kerja gitu. Terus kalian memikirkan strategi gimana nih menghadapi situasi ini dengan cara yang paling baik atau apa yang harus dilakukan. Yang tadi di sini ada Two of Swords. Lalu di present times-nya atau di waktu sekarang ketika kalian menonton ini ada Eight of Cups, ada Two of Wands, ada The World. Sepertinya kalian akhirnya memutuskan gitu ya. Dengan situasi ini setelah kalian pertimbangkan, mikirin sebuah strategi, mengumpulkan data-data, analisis, cari tahu lebih jauh, kalian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan situasi ini atau orang ini atau beberapa orang ini, dan kalian kayak memulai lagi nih sebuah perjalanan baru, apapun konteksnya ya, yang kalian tinggalkan ini, karena di sini ada The World, berbicara sebuah completion, sebuah satu siklus yang udah selesai gitu. Ibaratnya sebuah buku chapternya udah selesai, kalau sekolah kalian kayak udah siap untuk naik kelas, masuk ke tahapan selanjutnya. Di waktu yang akan datang ada Ten of Cups, ada Seven of Cups, ada Queen of Swords. Ini kalian bisa melihat situasi yang tadinya kalian gak lihat ya. Keluar dari kebingungan bisa juga. Dan ada happy ending buat kalian. Karena Seven of Cups ini berbicara tentang kebingungan, tentang ibaratnya pikiran kita itu kayak berkabut gitu, kita gak bisa melihat situasi dengan jernih. Dan bisa juga karena dihadapkan pada banyak pilihan gitu atau harus memilih, kayak kita bingung. Tapi di sini ada Queen of Swords, orang yang tahu maunya apa, orang yang tahu harus bertindak apa atau mengambil keputusan seperti apa. Kita akan lihat energi oracle-nya bilang apa ya. Kartu ini mau jatuh. Kayak ada sesuatu hal yang tidak kalian lihat. Oke, mungkin kalian dihadapan dari situasi yang berhubungan dengan finansial ya. Karena gini, yang pertama ada man holding a coin, terus lalu ada door to value. Kalau kalian berada dalam situasi sulit gitu secara finansial ya, akan ada pertolongan gitu dari semesta. Semesta kayak membukakan pintu-pintu bahkan, atau orang-orang yang akan nolong kalian, mungkin bahkan orang yang kalian gak duga atau pintu-pintu yang kalian gak duga sebelumnya. Kalian sabar dulu, berserah gitu. Waktu semesta adalah waktu yang terbaik dan pertolongan itu akan datang. Oke?
attachment. Mungkin ada attachment itu apa ya? Kayak mungkin attachment kalian pada hubungan, mungkin pada uang gitu. Ibaratnya gini, kayak attachment itu berhubungan dengan cara pikir gitu atau persepsi. Jadi dengan satu siklus yang selesai ini kayak semesta memberikan kesempatan buat kamu gitu untuk ada perubahan pada cara berpikir, cara kamu memberikan nilai pada suatu hubungan atau pada sesuatu hal gitu ya. Kenapa kamu harus ngerem dulu nih, berpikir dengan baik, menganalisa, mencari tahu dulu sebuah situasi, jangan sampai berasumsi gitu ya. Oke, Knight of Pentacles, pelan-pelan tapi pasti. Karena seperti yang saya pernah bilang mungkin sebelumnya, Pentacles itu progresinya perlahan ya. Jadi gini, ibaratnya kalian pelajarin dulu situasinya supaya kalian kayak matanya gak ketutup gitu untuk melihat bigger picture sebelum kalian mengambil keputusan atau bertindak. Ya. Seven of Swords. Ace of Swords. Akhirnya kalian gini, Ace of Swords itu clarity ya, bisa melihat situasi lebih jernih. Kalian, karena gini, setiap kartu itu punya dua sisi ya, sisi positif dan negatif. Positifnya adalah Seven of Swords itu berbicara tentang strategi, karena gini, dia membawa pedang mengendap-endap, ibaratnya dia seperti mencuri, tapi mencuri itu juga butuh strategi. Dan strategi kalian gitu, kalian bisa melihat suatu situasi ini dengan lebih jernih ya, karena kalau ibaratnya si pesawat ini atau roket ini udah di atas awan gitu, kalian udah bisa melihat suatu situasi ini dengan jernih, yang membawa kalian pada Eight of Cups di sini ya. Akhirnya kalian memutuskan untuk meninggalkan situasi ini atau orang ini atau orang-orang ini, mungkin orangnya banyak. Kita lihat the world. Oke. Six of Swords. Pergi meninggalkan sesuatu. Ini seperti mengkonfirmasi Eight of Cups di sini ya. Karena Six of Swords sama Eight of Cups itu temanya sama gitu ya. Pergi meninggalkan sesuatu, karena kita tahu bahwa sesuatu hal atau orang-orang tertentu udah gak match lagi vibe-nya sama kita, vibrasinya udah gak match lagi, udah gak baik lagi buat kita. Waktunya kita memilih diri kita terlebih dahulu, karena kita gak bisa terus-terusan ibaratnya berkorban gitu, mengorbankan diri kita untuk orang lain. Karena saya pernah bilang, kita gak bisa memberi dari gelas yang kosong ya. Gelas kita tuh harus terisi dulu sebelum kita bisa memberi ke orang lain. Seven of Cups. Wow, ini menarik ya. Kayak di reading kamu ini kayak pesannya dikonfirmasi lagi-lagi dan lagi gitu. Ini Ten of Cups di deck ini, dan di sini tadi ada Ten of Cups. Ya, kebingungan kalian itu akan berakhir. Semesta akan menunjukkan jalannya buat kalian untuk mengerti, memilih yang terbaik, mengikhlaskan apapun ini yang perlu kalian tinggalkan, orang-orang ini atau situasi ini, dan akan membawa kalian kepada Ten of Cups, kebahagiaan sempurna. Kalian punya apapun yang kalian mau, impian, cita-cita kalian terwujud, kalian bersama orang-orang tersayang, keluarga kalian, teman-teman kalian. Atau mungkin ketika kalian di sini meninggalkan teman-teman yang udah nggak sefrekuensi lagi sama kalian, semesta menghadirkan teman-teman baru buat kalian. Oke. Jadi pesannya buat kalian adalah pelan-pelan gitu sebelum mengambil keputusan, lihat situasinya secara lebih menyeluruh, dan ketika kalian akhirnya memutuskan meninggalkan sesuatu, semesta udah menghadirkan sesuatu yang lebih baik buat kalian. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!